For your information, Gunung Kerinci juga menjadi batas antara wilayah etnis Minangkabau dengan suku Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UNH. Ketemu lagi bersama saya Meli Andani dalam acara UNH Menyapa. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Kenapa teman-teman? Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Bang Joni Hadi. Selamat datang Bang, assalamualaikum. Ada Bang Anggi. Nah, oke, kita lanjut ya, karena hari ini kita membahas tentang tema kita yang bertajuk yang mana itu kita membahas apa sih organisasi. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, yang apalagi teman masih mencari kan jati diri. Terus apa sih Mapala Dimitri? Apakah hanya mendaki gunung atau gimana? Nah, beliau-beliau inilah wadah yang tepat untuk kita bertanya pada hari ini. Oke, kalau boleh tahu Bang, teman-teman mungkin Sobat UNH belum tahu, pengen mencari tahu lebih dalam tentang Bang Joni Hadi. Mungkin dimulai dari Bang Joni Hadi terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tentang saya. Iya. Tentang saya sih apa ya, jelasnya saya alumni daripada UNH itu sendiri, yang pada awalnya mungkin adalah namanya Jambi, terus berubah jadi Sekolah Tinggi Informatika Komputer, sekarang menjadi UNH ya. Saya bergabung di UNH ini itu di tahun 1993. Terus saya bergabung di beberapa organisasi, salah satunya adalah Mapala Dimitri, yang saya anggap salah satu organisasi pilihan saya pada waktu itu. Ya. Bukan berarti pada saat itu ada beberapa organisasi yang ada di Amik Jambi. Selain organisasi di ekstra kampus, saya memilihnya di kampus. Saya juga pernah aktif di dulu namanya Senat Mahasiswa, nah sekarang namanya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Setelah itu saya banyak rutinitas sehari-harinya ketika mahasiswa. Selain kuliah, saya juga lebih aktif di Mapala Dimitri dulunya, sekarang jadi Mapala STEP Nurul Hamzah Jambi. Iya. Keseharian saya sekarang tentu saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, itu dan tinggal di Tambak. Ya. Nah, berikutnya Bang Anggi, gimana Bang kesehariannya? Sudah dikenalkan tadi, nama saya Anggi Estrada. Saya merupakan salah satu dari anggota Mapala Dimitri ya. Saya tergabung di kampus Teknik Universitas tahun 2015 dan bergabung di Mapala Dimitri tahun 2012 juga. Dari banyak pilihan pada saat itu di saya ini dengan organisasi yang ada di situ, saya lebih memilih dan tertarik untuk memilih Dimitri sebagai organisasi pilihan saya gitu, untuk mengembangkan hobi, minat dan bakat saya. Nah, sebelum kita menjauh mencari tahu lagi kan Bang tentang background Abang. Nah, sebenarnya nih organisasi itu sendiri itu apa gitu Bang? Siapa nih? Bang Jon
suka tidak suka organisasi kampus itu harus kita ikuti, karena di sini memberikan pembelajaran buat kita. Depannya setelah kita keluar di kampus, kita akan terjun dalam dunia kerja, pasti ada organisasi. Jadi untuk pencapaian tujuan kelompok atau orang. Dari pandangan mungkin dari segi milenialnya gitu kan, kita pengen tahu nih dari Bang Gi gimana Bang? Sebenarnya sudah ketemu sukunya ya, sudah menjelaskan. Iya. Kalau untuk saya sendiri sih, organisasi itu dia merupakan wadah atau tempat bagi sekelompok orang yang memiliki tujuan sama dalam mengembangkan hobi mereka. Benar. Atau bisa dikatakan organisasi ini memberikan dampak yang begitu luar biasa untuk generasi seperti saya, generasi milenial ya. Dengan mengikuti organisasi ini memiliki dampak yang begitu luar biasa menurut saya. Kalau bercerita tentang pengalaman, sedikit pengalaman saya ketika saya mengikuti organisasi di salah satu kampus di STANIK di masa itu, memberikan dampak positif terhadap saya, memberanikan diri saya untuk berani berbicara seperti ini. Itu salah satu nilai plus untuk saya, karena dulu kalau kita flashback ke belakang, saya tidak punya keberanian untuk berani berbicara di depan orang ramai seperti ini ya, terasa kaku gitu. Tapi ketika saya mengikuti organisasi, saya merasa dapat ilmunya untuk berani bicara di depan forum-forum seperti itu. Sudah terbiasa gitu oleh senior saya pada saat itu kan. Tapi begitu pentingnya sebuah organisasi ya, yang nantinya juga menjadi bekal, sudah dijelaskan oleh Bang Joni tadi, bekal kita di dunia kerja gitu. Sebuah pengalaman di organisasi itulah nanti yang bakal digunakan pada saat dunia kerja. Pengetahuan yang didapat begitu luar biasa. Artinya gini, kalau saya mencontoh, ketika mata saya tidak bisa melihat Gunung Kerinci pada saat itu, tapi pengetahuan saya bisa menembus bagaimana puncak Kerinci. Jadi pengetahuan itu luar biasa gitu. Jadi kita sebagai generasi milenial harus mengembangkan pengetahuan ya dengan berbagai cara, salah satunya mengikuti organisasi seperti itu. Ya, ini menarik. Ya, kenapa menarik? Karena saya sendiri juga suka gitu berorganisasi, tapi entah kenapa kalau di ruang lingkup kampus ini sendiri, banyak teman-teman yang saya ajak untuk berorganisasi, mereka banyak yang memilih untuk menjadi kura-kura. Nah, jadi kupu-kupu, dikenal istilah seperti itu kan Bang, kuliah kerja atau kayak kuliah pulang gitu. Nah, kenapa nih Bang, banyak organisasi memang tempat wadah untuk mencari ilmu dan untuk mengubah pemikiran kita juga gitu. Nah, tapi entah kenapa pilihannya itu Mapala Dimitri gitu. Bang John gimana Bang? Berorganisasi itu sebuah pilihan sebenarnya. Iya. Jadi setiap orang punya hak masing-masing. Barangkali mereka, saya pikir bukan mereka tidak mau, hanya mereka tidak tahu. Artinya di sini ada sekat-sekat informasi yang terputus barangkali. Pada dasarnya semua manusia itu suka berkumpul. Hanya saja mereka tidak menemukan atau kurangnya informasi yang mereka dapatkan tentang apa sih organisasi yang akan digeluti, mau apa. Sebenarnya secara umum saya sampaikan tadi, organisasi tujuan adalah untuk pencapaian tujuan, baik itu kelompok maupun organisasi punya tujuan yang sama tadi disampaikan oleh Anggi tadi. Artinya dengan
berorganisasi, saya pikir itu berarti mereka bukan calon orang sukses. Iya benar. Ya, calon orang sukses itu ada orang yang bisa membagi waktunya di antara kerja, kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk berorganisasi, itu ada sukses yang saya pikir. Karena di dalam organisasi kita mendapatkan banyak informasi, kita mendapatkan sesuatu informasi yang benar, ya biasa begitu. Ketimbang kita hanya menjadi penonton di luar, hanya mendapatkan informasi kulit-kulitnya saja. Jadi saya katakan, mengapa pilihannya ke Mapala Dimitri? Ya, saya sampaikan, saya tidak mengatakan saya banyak juga organisasi yang saya ikuti. Dan salah satu hal yang jarang didapatkan di organisasi lain, bukan tidak bisa ya, karena kita sering turun ke alam, karena alam kata orang adalah guru terbaik. Iya. Ya, jadi alam ini selain membentuk sebuah karakter, juga kita tahu kita punya kekurangan, kelebihannya juga ketika kondisi kita capek. Ya. Kalau kondisi dalam kondisi kita lagi kondisi normal, itu biasa-biasa saja ketika kita bisa mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat. Tetapi dalam kondisi yang sulit, fisik kita lemas, otak kita juga nggak waras, tapi kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, itu bukan perkara mudah. Dan ini salah satu hal mengapa saya katakan kader Mapala itu mereka orang yang kuat dan hebat di suatu hari nanti. Kenapa? Karena mereka bisa mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat di saat yang sulit. Ya, saat yang sulit. Kalau kondisi normal Anda mengambil keputusan yang tepat, itu biasa-biasa saja bagi saya. Tetapi dalam kondisi fisik Anda dalam kondisi tertekan, tapi Anda diminta untuk mengambil sebuah keputusan atas diri Anda ataupun pada kelompok-kelompok yang ada pada saat itu. Jadi saya katakan ini adalah tidak semua orang punya kesempatan itu. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa mengalami seperti yang adik-adik atau saya sendiri sebagai anak Mapala dulunya ya. Saya katakan untuk mendapatkan kesempatan untuk melatih diri kita mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit. Mungkin itu aja dulu. Iya. Nah, jadi gini sobat, Mapala ini sering ke alam nih Bang. Nah, Bang Joni Hadi sudah kemana saja Bang? Berpetualang. Ya, kalau saya petualangnya kalau untuk Kerinci udah ya di Sumbar, Jambi, Sumsel, ya Dempo, Rapitalang, Semeru dan Rinjani dan Gede Pangrango, ya Sumatera Jawa, Lombok. Ya kalau bicara gunung, tentu saya punya target. Awal saya masuk, tinggal 2 lagi utang saya. Apa tuh Bang? Konser sama Kapten Firani. Oh. Tinggal 2 lagi. Kerinci udah Bang? Kerinci sudah berapa kali, Dempo sudah berapa kali. Ya. Bang Anggi sudah? Jadi saya tinggal mungkin Kapten aja lagi ya. Iya. Ya saya nikah dulu juga bukan syarat ya. Saya menyarankan diri nikahnya 12 gunung baru boleh nikah. Oh. Ya dulu ya. Iya. Nah, tadi pertanyaan saya menarik tentang masa asmara. Iya. Saya juga pasangan saya juga dari anak Mapala. Nah. Di setiap organisasi tidak disalahkan untuk ketika Anda suka pada seseorang. Iya. Sah-sah saja. Iya. Selama Anda tahu koridor dan batasannya. Bahasanya kapan Anda berorganisasi, kapan Anda punya hubungan yang sifatnya pribadi, dan jangan mencederai nama baik organisasi, itu sah-sah saja. Semua saya pikir jika ada organisasi yang mengatur tidak boleh, itu sudah melanggar hak asasi manusia. Ya, ini hak seseorang yang tidak bisa, kecuali yang tidak boleh kan kita mencintai muslim kita, yang tidak boleh. Selain itu ya boleh saja. Nah, jadi di sini saya pikir justru baik karena kita sama organisasi, kita sama punya hobi, kita sama sejalan. Artinya hanya kepada personnya lagi bagaimana dia untuk menjaga nama baik organisasi, nama baik dirinya untuk bisa menjaga marwah organisasinya. Bahwa organisasi itu bukan seperti contoh kita gabung di Mapala, bukan biro jodoh ya, tapi kita ketemu di sana terus kita kenal, saling mengenal,
menurut saya sah-sah saja selama kita tahu dengan aturan koridor yang ada, kita tahu dengan batasan-batasan, sehingga justru ini memberikan semangat kita untuk beraktivitas organisasi. Kita mungkin ingin ketemu apa semacam, tapi bukan berarti kita mencari kesempatan untuk hal yang tidak. Jadi sah-sah saja ya, mau organisasi apapun boleh-boleh saja. Justru ketika saya mendengar ada organisasi yang tidak boleh anggotanya punya hubungan, menurut saya itu salah ya. Karena sah-sah boleh-boleh saja. Yang penting ketika misalnya ada anggota kita yang mungkin ya namanya cinta itu kan, kata orang lapis blind, cinta itu buta, kita tidak tahu kita cinta pada siapa saja, siapa juga cinta kepada siapa, kita tidak tahu ya. Namun di sini tugas kita sebagai seorang mungkin kita sebagai leader di organisasi, kita mengingatkan, kami tidak melarang Anda untuk jatuh cinta pada orang yang tepat pula Anda. Hanya saja tolong jaga marwah organisasinya dan marwah diri Anda, karena jangan sampai organisasi ini menjadi tercoreng hal-hal yang bersifat pribadi ya. Nah, tujuan kita berorganisasi ini adalah kita mencapai tujuan bersama untuk seperti apa yang kita inginkan, pencapaian visi misi daripada organisasi itu sendiri. Nah, ketika Anda punya tujuan pribadi, pisahkan itu dengan organisasinya. Mungkin itu aja dulu. Nah, kan saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman, baik yang berorganisasi ataupun yang tidak gitu. Nah, saya dapat satu pilihan dari mereka, ada yang memunculkan seperti ini, akademik atau organisasi, pendidikan atau organisasi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, kalau dari Meli mungkin punya pandangan sendiri dari abang-abang sekalian ya. Kalau bagi Meli itu bukan pilihan. Nah, itu gimana Bang? Pendidikan atau organisasi gitu? Jawab gimana Bang Anggi? Kalau ini pandangan saya dari pertanyaan saudari Meli tadi, organisasi atau akademik ya, kembali ke tujuan awal kita gitu. Kalau menurut saya tujuan awal kita kuliah ya, organisasi mungkin ada pilihan kita gitu kan. Cuma tujuan kita harus menyelesaikan studi kita. Dari hal itu kita dapat membanggakan orang tua, keluarga kita gitu. Jadi organisasi itu menurut saya semua bonus gitu ya. Iya. Kalau pilihan tetap pilih kita lebih memilih akademik. Iya. Jadi Bang Anggi suka daki juga Bang? Ya alhamdulillah. Ya tadi kurang bersenang. Bang, iya. Kita semua. Bang Joni juga tentunya sudah juga dak Bang, sering udah daki gunung. Terus kapan kita daki bareng-bareng Bang? Dimitrinya, kalau Iya. seandainya mau bikin acara akbar, mungkin kita diundang untuk berpartisipasi selagi ada waktu, mungkin kita sempatkan. Seandainya sebenarnya Dimitri mengundang kita untuk ikut berpartisipasi, yuk kita pendakian bersama semua anggota dan alumninya, anggota kehormatan. Ya saya siap. Saya siap ya. Roni Silakan, ya. tergantung Dimitrinya. Ate. Tadi pertanyaan tadi singgung politik ya, yang sangat. Iya. Jadi sebenarnya kita ini bukan sebuah pilihan. Iya. Ya. Kalau pertanyaan seperti itu, kamu pilih organisasi apa kuliah? Itu benar kata. Tujuan kita ke sini adalah kita kuliah. Kuliah itu diutamakan. Kita harus selesai karena orang tua kita. Itu tugas kita. Nah, berorganisasi itu adalah sebuah yang kata siang tadi adalah bonus, benar. Karena kegiatan perkuliahan itu hanya berapa jam lah. Rata-rata sehari cuma 4 jam ya, 4-5 jam kegiatan perkuliahan. Nah, selebih itu apa? Ada 24 jam, 20 jam lagi ngapain? Iya. 20 jam lagi ya dikurangi waktu istirahat, sehingga waktu lain apa? Nah, daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, khususnya anak-anak milenial zaman sekarang, saya mengimbau berorganisasilah, carilah organisasi yang benar yang bisa menampung kita hingga kita membentuk sebuah karakter.
teknisnya seperti apa, kita sedikit walaupun kita masih amatiran, tapi menuju profesional pastinya suatu hari nanti. Nah, saya katakan, yuk adik-adik semuanya, mari berorganisasi, pilih organisasi yang menurut Anda tepat untuk mengembang dan membangunkan karakter kita menjadi seorang pribadi yang baik di kemudian hari. Jadi jangan takut dengan organisasi. Ada 20 jam sisa waktu satu hari, digunakan buat apa? Ya, oke, dikurangi jam tidur 8 jam. Ya, 24 kurang 8 kurang 4 ada waktu berapa? Ya, daripada kita mengisi waktu hanya tidak bermanfaat. Mungkin yang sudah bekerja ya nggak masalah ya, maksudnya yang mahasiswa reguler yang memang kuliahnya kuliah saja, lebih baik berorganisasi, kita kumpul sama teman-teman yang satu pemikiran, satu tujuan barangkali, sehingga kita tidak mengarah kepada kegiatan yang sifatnya negatif ya. Mohon maaf saya katakan, saya sangat keras sekali. Saya katakan, yuk kita berperanglah terhadap narkoba itu ya. Kita harus perang itu. Iya, Bang. Karena ini adalah cara untuk merusak generasi bangsa. Ya, kita harus perang. Perang terhadap itu, bahwasanya organisasi apapun yang ada di UNH harus menyatakan perang terhadap narkoba itu. Ya, saya ingin semuanya, semua komponen mahasiswa dan kampus Civitas Akademika, yuk kita perang dengan narkoba ini. Kita katakan tidak, karena ini merusak kader bangsa, merusak tatanan kehidupan kita ke depan. Makanya walaupun orang berkata, oh Mapala seperti apa, saya katakan itu person, organisasinya tidak. Siapa bilang mahasiswa Mapala itu mahasiswa paling lama? Tidak. Kita juga banyak kader-kader kita sudah menjadi, ada jadi camat, kabid dan semacam, kepala dinas sudah ada banyak ya. Yang jadi presiden hari ini adalah anak Mapala. Siapa bilang? Presiden RI hari ini ada anak Mapala. Ya kita harus bangga, artinya proses kuliahnya yang urak-urakan betul begitu adanya. Tapi itulah bukan menjadi membuat mereka menjadi sukses karena mereka punya prinsip dan jiwa yang teguh. Iya. Nah, kalau kita bahas Bang Anggi nih, gimana sih untuk pendaki ini? Kan orang biasa juga bisa mereka melakukan pendaki, tapi apa bedanya pendaki Mapala dengan pendaki biasa gitu? Itu gimana, Bang? Bisa jelaskan. Iya. Tidak bisa dipungkir ya, di zaman sekarang ini banyak pendaki, bukan dari Mapala saja, tapi ada pembeda antara organisasi Mapala dengan freelance namanya. Bekal yang kita dapat ketika mengikuti organisasi itu menjadi pembeda antara kita dan freelance tadi. Dari standar-standar yang diajarkan mungkin menjadi poin plus untuk kita, dan yang sudah dijelaskan menjadi juga dari manajemen perjalanan kita betul-betul sudah menguasai, dan kita mendapat materi sebelum kita melakukan pendakian, itu yang menjadi pembeda. Kita sudah bisa menguasai bagaimana ketika nanti terjadi permasalahan, bagaimana menyikapinya, bagaimana kita mengambil keputusan ketika permasalahan itu begitu berat, karena kita sudah dibekali ilmu-ilmu tadi, sudah mendapatkan materi-materi. Iya, Bang. Sehingga kita ada perbedaan di situ ya. Itulah menurut saya menjadi perbedaan antara kita Mapala dan kawan-kawan yang tidak ikut organisasi. Nah, beda. Kita sudah menguasai materi-materi medan gunung seperti itu. Ya, oke, Sobat UNH, kita tidak terasa di penghujung acara di Mapala pertama Mapala Dimitri Podcast ini. Obrolin aja jangan dipendam. Nah, kami pengen minta pendapat terakhirnya, Bang. Gimana gitu, nak? Harapan Abang ke depan terhadap Mapala Dimitri itu gimana, Bang? Baik di kampus ataupun berdampak untuk masyarakat di sekitarnya. Baik, sebetulnya organisasi Mapala Dimitri ini punya cakupan yang luas ya. Selain mereka berada di intra kampus, juga ekstra kampus, karena mereka bisa berbuat langsung ke masyarakat dengan adanya Mapala ini. Harapan ke depan tentu kita harus berbenah dan selalu
Generasi Z ini generasi yang luar biasa sebenarnya. Dan kita harus menyikapinya. Kita tidak boleh terkungkung dengan kehebatan kita pada masa lalu. Ya, kalau masa lalu kita bicara saya naik gunung, jalan kaki sekian begini rutenya. Sekarang udah ngapain kita bicarakan itu? Sekarang zamannya udah orang naik gunung, naik di kaki gunung aja kan, udah travel, kendaraan jalan udah bagus. Zaman dulu beda, mau kita naik dulu, naik loser itu butuh hari berapa hari ya, karena untuk sampai ke pos terakhir itu kita jalan kaki 14 hari, itu baru sampai pos terakhir. Nah, pada zaman milenial ini kita ceritakan itu nggak laku, zaman generasi Z nggak laku lagi. Nah, generasi Z itu bicaranya adalah basisnya adalah basis data, by data, dan kita harus ikuti. Kita hanya cerita buktinya apa. Abang sudah sampai ke ini, kita cerita seperti dongeng aja kan, sama balik kepada cerita tadi seperti mitos. Iya. Oh, asal lihat antunya mana? Ya ada fotonya antunya, kan gitu. Sama cerita mitos kita. Saya lihat antu tadi malam, ada foto nggak? Karena ada foto anak-anak generasi Z nggak percaya. Iya. Ada lihat foto dia percaya, ada videonya nggak antunya? Iya. Kan begitu ya. Nah, maksud saya Dimitri juga harus berbenah ke depannya. Kita mulai by data, semua terdokumentasi dengan baik, itu harapan saya. Dan untuk masalah pengabdian masyarakat, kita juga ada Tridharma perguruan tinggi, sah-sah saja ketika walaupun mereka belum di dunia kerja, mereka bisa terjun ke masyarakat, sehingga sinkronisasi sama pihak kampus, bagaimana Dimitri menunjukkan eksistensinya, apa yang kita bisa lakukan dan kita perbuat untuk masyarakat hari ini. Hari ini masyarakat kalau 20 tahun yang lalu kita bicara komputer, masyarakat masih tabu. Sekarang bagaimana? Misalnya Dimitri mengadakan belajar Word, Excel ke RT, sebab ya semua RT sudah butuh belajar komputer sekarang. Kalau dulu fasilitasnya nggak ada. Jadi kita adakan misalnya kumpulkan anak jalanan belajar komputer yuk. Kalau pagi anak MI-nya, anak TI-nya, pagi anak istisipnya, mungkin cara-cara lain, mungkin dengan apa saja banyak sekali yang bisa kita buat. Kita sinkronkan dengan program perguruan tinggi dan program pemerintah. Menurut saya sah-sah saja selama hal-hal positif semuanya kita dukung. Jangan sampai generasi sekarang ke depannya kita hanya habis waktunya main game saja, tapi sekarang itu kendala. Tapi ada juga yang 1-2 orang menurut saya mereka bisa ciptakan game gitu ya. Oke lah, ini permasalahan generasi Z, mereka sudah generasi internet semuanya, dan mereka mendapatkan informasi yang cepat sekali, dan maka kepala Dimitri harus bergerak cepat untuk mensiasati ini, manfaatkan media-media yang ada sebagai media promosinya. Ada IG, ada YouTube, ada sekarang juga Google sudah mulai membuat TV-nya untuk broadcast semacam fasilitas-fasilitas yang saya rasa harus disiasati secara cepat dan tepat untuk generasi ke depan. Bahwasanya masuk mapel Dimitri itu bukan hanya ceritanya petualangan, tapi petualangan juga butuh dokumentasi. Iya. Dokumentasi butuh anak multimedia, ya, anak multimedia butuh apa? Butuh konten, ya. Saya lihat ada YouTuber bingung cari konten. Nah, kenapa nggak kerja sama anak mapel Dimitri aja? Iya. Kontennya banyak. Anak Dimitri nggak bisa gunakan kamera, dia kerja sama. Terus lagi buat stemiknya apa? Selalu ada kegiatan aktivitasnya, sehingga menjadi sebuah promosi ya, promosi yang baik untuk depannya. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di masa sekarang selama kita bisa untuk melakukan sinkronisasi dengan semuanya. Semuanya punya sumber daya. Ini kita di STISIP-nya ada jurusan jurusan komunikasi. Bagaimana? Mereka butuh konten. Hari ini kita di sini. Besok kenapa kita nggak ke lapangan aja, kita cari buat konten apa? Daripada multimedia, sehingga nggak kehabisan bahan. Ya, yuk kita hari ini kita ke Buluran atau semacam jalan-jalan melihat kehidupan masyarakat sambil divideokan. Sederhana sekali sebenarnya. Hanya mau atau tidak. Ya, mau atau tidak untuk mensinkronkan. Jangan kita punya kemampuan, kita jangan ukur kemampuan kita, kemampuan teman-teman yang lain dimanfaatkan. Itu aja saran saya untuk depannya. Jadi saling memanfaatkan kemampuan masing-masing sehingga menjadi sebuah tujuan organisasi tadi.
Terakhir Bang, penyemangat untuk anak muda dari Bang Joni gimana? Untuk generasi muda, generasi bangsa, ayo mari kita belajar di alam, karena alam adalah begitu baik bagi saya, sehingga dari proses kita belajar alam, khususnya yang mahasiswa UNH, yuk bergabung di Mitri, kita belajar sama-sama bagaimana kita mensiasati begitu luar biasanya tantangan masa depan. Ya. Bravo. Oke, kasih alam. Bang Anggi, gimana Bang? Oke, menarik. Ya. Jadi kasih alam ya. Ya. Saya lebih milih kasih alam ya. Untuk kawan-kawan ya harus bergabung lah, bergabung di Mitri ya. Cintai alam, karena tidak bisa dipungkiri alam adalah Ya. terbaik disampaikan oleh Bang Joni. Ketika kita mencintai itu, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang gitu. Ya, seperti kita antara pasangan, kita menjalin sebuah hubungan cinta, kita bisa Cinta. mendapatkan apa yang dari keinginan kita. Iya. Mungkin Bang akun IG-nya kan silakan di-share, mana tahu teman-teman sobat UNH pengen follow. Pun Ya. tadi ya. Iya. Iya. Di follow akun saya #AndiEstrada. Oke teman-teman, terima kasih Bang Joni Hadi, Bang Anggi sudah mampir-mampir di podcast Mapa Dimitri bercerita pada hari ini. Ingat teman-teman, ada satu hal sobat ONH gitu kan, ibaratkan balon, kita harus terbang dengan isi, bukan dengan warna. Sekian, saya Meli Andani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, my location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta